jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Geliefde gemeente en alle broeders en zusters van de Heer Jezus. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah hari ini. Mari kita panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa hanya oleh anugerah penyertaan-Nya sehingga kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah malam Natal 24 Desember tahun 2021, walaupun hanya via online dienst. Een goede avond, welkom op de kerkdienst van deze dag. Laten we dank brengen aan de Heer, omdat alleen door zijn aanwezigheid wij elkaar weer mogen ontmoeten in de avond voor kerst op 24 december 2021, hoewel alleen via de online dienst. Laten we daarom, voordat we verder gaan, een stil moment nemen waarin we alle zieken die thuis of in het ziekenhuis liggen denken en ook zij op deze avond niet meer onder ons zijn. Tapi sebelum kita mulai ibadah ini, kita masuk dalam saat teduh untuk ingat semua kekasih-kekasih kita, anggota jemaat yang sementara sakit, baik di rumah sakit, dan mereka yang sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita di malam ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita mulai ibadah ini. Laten wij deze eredienst beginnen. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Gods trouw en genade komen over ons allen. Amin. Nats pembukaan kita di malam Natal ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada Titus, Titus pasal 3 ayatnya yang ke-7, yang bunyinya begini. De opening tekst van deze kerstavond is te vinden in het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan Titus, Titus hoofdstuk 3 vers 7. En die luidt als volgt. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Laten we bidden voordat we het woord van God lezen en overdenken.
Lof en dank brengen we aan de Heer vanwege zijn liefde die ons leidt, waardoor we op het einde van de Adventsweken mogen aankomen en ons vervolgens mogen voorbereiden om Kerst te vieren. Maak dat de wijsheid en verstand ons bezit worden, opdat door de leiding van de Heilige Geest de waarheid van het woord van de Heer, die vandaag gebracht wordt, mogen ontvangen, begrijpen en uitvoeren. Zalf de mond van uw dienaar die het verkondigt, opdat het een zegen mag zijn voor de gemeente en alle broeders en zusters die dit avond via de online dienst uitzonden horen. Wij bidden in de naam van de Heer Yesus. Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami untuk tiba di Minggu Adventus yang terakhir, sekaligus mau mempersiapkan diri kami menyambut perayaan Natal. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan menjadi milik kami, supaya lewat tuntunan Roh Kudus kami dapat menerima, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini. Urapilah mulut hamba-Mu yang akan memberitakannya, supaya menjadi berkat buat jemaat dan semua basudara yang mengikuti ibadah via online dienst malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dipilih dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada Titus, Titus pasal 2, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. De Bijbellezing is gekozen uit het Nieuwe Testament, de brief van de apostel Paulus aan Titus. Titus hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 14. Die leidt als volgt, yang bunyinya begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle weteloosheid en voor zichzelf een eigen zou reinigen, ijverig in goede werken. Sampai begitu jauh pembacaan Alkitab, tot zover de lezing uit het skript. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan mau melakukan kehendak Tuhan. Zalig en ieder die het woord van God heeft aangehoord, het woord in zijn of haar hart bewaren en leeft uit het woord van die levende God. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha.
jemaat dan semua basudara yang diberkati oleh Tuhan. Pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir rasanya sangat merubah cara dan bentuk saat kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal malam hari ini. Karena bahayanya virus ini membuat kita membatasi diri untuk tidak berkumpul ramai-ramai, baik di rumah, di gereja, atau di mana saja. Sebab pandemi virus ini sangat mengganggu, sehingga tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia secara fisik, tapi juga jadi masalah sosial lainnya. Seperti terjadi kehilangan pekerjaan, stres, takut, bosan, sakit, dan duka cita ada di mana-mana, dan seterusnya. Dan situasi seperti ini mendorong kita untuk bisa merefleksikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema untuk malam Natal ini. Hidup dan berharap hanya karena kasih karunia Allah yang diangkat dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Paulus memulai nasihatnya dengan mengajak Titus untuk mau ingat kembali bahwa sebenarnya kasih karunia Allah untuk selamatkan manusia itu sudah nyata dan itu sudah ada. Cuma harus dipelihara di dalam sikap dan tingkah laku daripada semua orang yang percaya dan yang sudah menerimanya. Rasul Paulus, dia mengajak dan menasihati Titus oleh karena Titus adalah teman pelayan yang mengambil beberapa tugas paling penting. Dan salah satunya ialah memberi bimbingan dan mempersiapkan orang-orang percaya di jemaat Korintus untuk mempersembahkan korban-korban bagi orang-orang suci di Yerusalem. Paulus juga dia bermaksud supaya baik orang tua ataupun juga orang-orang muda, laki-laki atau perempuan, untuk hidup yang benar untuk menantikan kedatangan daripada Yesus Kristus yang kedua kali. Karena kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak seorang pun yang tahu kapan ataupun juga hari apa. Maleaki bilang, hari Tuhan itu adalah hari yang penuh dengan sukacita dan bahagia bagi orang-orang yang setia dan takut akan Tuhan. Dan menjadi hari yang akan membawa malapetaka, oleh karena Tuhan akan datang sebagai hakim bagi orang-orang yang hidup dalam dosa dan yang tidak mau bertobat seperti orang-orang fasik. Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah ini harus meninggalkan segala kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya bisa menjadi orang yang bijaksana dan adil. Cara hidup orang fasik selalu berkaitan dengan tidak setia, tinggi hati, tidak bertobat dan melakukan kejahatan-kejahatan, tidak adil, tidak bijaksana. Artinya kasih karunia Allah yang begitu nyata mempunyai satu konsekuensi dan akibat di dalam hidup manusia yang menerimanya, yaitu dengan satu kesadaran bahwa manusia dia bisa hidup dan bebas dari dosa dan penderitaan. Dia bisa bebas daripada berbagai macam pergumulan yang berat dan bisa memiliki berkat-berkat yang melimpah. Itu bukan karena kekuatan dan kemampuan daripada dirinya sendiri, tapi semua itu hanya oleh karena kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kehidupan daripada manusia dari segala kejahatan dan dosa, supaya menjadi umatnya yang rajin berbuat setia dan juga berbuat baik. Titus juga dia dinasihatkan supaya tetap mengajak orang-orang percaya
untuk bisa melakukan pekerjaan yang baik, tapi juga diingatkan bahwa pekerjaan dan perbuatan yang baik tidak akan membawa mereka kepada keselamatan, tapi hanya karena anugerah Allah, maka orang percaya boleh hidup dan berharap kepada kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat, dalam hubungan dengan kasih karunia Allah ini, maka kurang beberapa jam lagi kita akan merayakan Natal. Walaupun tidak seperti biasanya, tapi kita masih tetap terus berjuang untuk hidup dan tetap berharap supaya pandemi COVID ini cepat berakhir di dalam hidup kita dan juga di dalam bentuk-bentuk apa sekalipun. Sebagai jemaat gereja yang akan merayakan Natal, kita semua punya tanggung jawab moral untuk tetap berdoa dan tetap berharap semoga perayaan Natal Kristus di tengah-tengah pandemi COVID ini memberikan satu kekuatan, memberikan satu penghiburan, memberikan satu keyakinan yang sungguh bahwa kita semua bisa hidup dan berharap hanya karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan membebaskan, supaya kita terus berbuat baik dan akhirnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yakinlah bahwa cinta kasih Yesus Kristus Sang Raja Damai bagi kita semua tidak pernah akan berubah saat ini sampai Tuhan datang kembali. Gemeente en alle broeders en zusters die de Heer zegent. De COVID-19-pandemie, die nog niet ten einde loopt, verandert als het de manier en vorm waarop we ons vandaag voorbereiden op de viering van de kerstavond. Door de besmettelijkheid van deze virus worden we beperkt in het gezellige samen zijn, zowel thuis, in de kerk of waar dan ook. Omdat deze viruspandemie het ons zo lastig maakt, dat niet alleen het leven van de mens qua fysiek wordt beïnvloed, maar ook een sociaal probleem wordt, zoals het verlies van werk, stress, angst, BU, zijn, ziek worden, er overal verdriet heerst enzovoort. Deze situatie prikkelt ons om de juistheid van het woord van de Heer te overveinzen in overeenstemming met het thema voor deze kerstavond. Leven en hopen alleen door de genade van God, dat genomen is uit de brief van de apostel Paulus aan Titus. Titus hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 14. Paulus begon zijn advies met Titus aan te sporen, om zich opnieuw te herinneren dat Gods genade tot redding van de mens eigenlijk al openbaar is geworden en slecht moet worden gehandhaafd met houding en gedrag van de gelovige die het ontvangen heeft. Paulus spoorde Titus aan en adviseerde hem, omdat hij een medebediener is, die enkele belangrijke taken op zich nam, waaronder het geven van leiding en het voorbereiden van de gelovigen in Korinthe, om offers te brengen aan de heiligen in Jeruzalem. Paulus had ook het doel dat zowel de ouderen als de jongeren, mannen of vrouwen,
rechtvaardig zouden leven in afwachten op de komst van Jezus Christus ten tweede male. Want niemand weet wanneer die komst van Christus is voor de tweede keer. Maleachi zei, de dag van de Heer zal een dag vol blijdschap en gelukzaligheid zijn voor de mensen die trouw zijn en de Heer vrezen. Een dag zal zijn die rampen brengt, omdat de Heer zal komen als een rechter voor de mensen die in zonde leven en niet tot één keer willen komen, zoals de goddelozen. Mensen die al deze genade van God hebben ontvangen, moeten de goddeloosheid en de wereldse begeerten afwezen, opdat ze bezonnen en rechtvaardig zullen leven. De levensstijl van de goddeloze is verbonden met ontrouw, hoogmoed, geen bekering en het plegen van het kwaad. Niet rechtvaardig en niet bezonnen zijn. Dit betekent dat de genade van God in het leven van de ontvangende mens consequenties en gevolgen heeft. Namelijk het besef dat de mens kan leven en bevrijd zijn van de zonde en het lijden, van de zware worsteling en de overvloedige zegen kan bezetten. Dit is niet vanwege zijn eigen kracht of eigen kunnen, maar dit alles door de genadevolle liefde van God via Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven ter bevrijding van de mens van al het kwaad en de zonde. Opdat zijn volk ijverig het goede zal doen en trouw zijn. Titus krijgt de raad om de gelovigen te blijven aansporen, steeds goede werken te doen, maar werd ook eraan herinnerd dat het werk en de goede daden niet de redding voor hen brengt, maar dat door de genade van God de gelovige mag leven en hopen op zijn liefde. Gemeente, in aansluiting met deze genade van God rest ons nog enkele uren voordat we Kerst, de geboortedag van Christus, mogen vieren. Hoewel niet zoals gewoonlijk, maar we zijn nog steeds aan het strijden om te leven en blijven hopen dat de viruspandemie snel ten einde zal komen. Als gemeente, als kerk die het kerstfeest viert, hebben we allen de morele plicht om te blijven bidden en hopen, opdat de viering van Christus geboorte te midden van deze viruspandemie ons de kracht, de troost en de ware overtuiging heeft dat we allemaal mogen leven en hopen op de genadevolle liefde van God, die redding en bevrijding brengt, zodat we steeds het goede doen en uiteindelijk een zegen mogen zijn voor vele mensen. De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij van ons slechte leven en onze zondige
verlangens moeten afkeren, om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven met ontzag voor God. Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd wat wij zijn heerlijkheid zullen zien. De heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor Hij ons gemaakt tot zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen. Wees ervan overtuigd dat deze liefde van de Heer voor ons allen nooit zal veranderen. Nu totdat de Heer Jezus weer terugkomt. Saudara-saudara jemaat, mari kita satu di dalam doa syukur, dan doa syukur ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, maka kami sudah ada di minggu Advent yang terakhir, di mana kami semua mau mempersiapkan diri, bukan hanya untuk merayakan hari kelahiran-Mu saja di dunia ini, tapi sekaligus kami mau mempersiapkan hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sadar sungguh bahwa dunia ini sementara ada di dalam bencana, secara khusus pandemi COVID-19 yang membuat kami hanya bisa beribadah dan akan merayakan Natal di rumah. Tapi itu pun kami harus membatasi diri kami dan taat pada protokol kesehatan, atau hanya bisa mengikuti ibadah-ibadah online seperti malam hari ini. Dan semua yang terjadi pasti membuat kami gelisah, membuat kami tidak senang karena banyak hal yang kami rasakan. Tapi kami percaya bahwa semua bencana, secara khusus pandemi COVID-19, tidak gampang untuk merubah arti daripada Natal, dan juga tidak bisa menghalangi arti kehadiran-Mu sebagai Sang Juru Selamat, yaitu Immanuel bagi hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, hiburkanlah jemaat dan semua basudara, supaya pandemi COVID ini akan walaupun bahaya, tapi menjadi sumber kekuatan, penghiburan, motivasi bagi kami semua untuk bisa mempersiapkan diri malam hari ini, supaya kami bisa merawat persekutuan dengan saling mengasihi, dengan penuh cinta kasih dan persaudaraan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar untuk kami mengerti akan kehendak daripada Tuhan bagi hidup kami, supaya kami terus berjuang dan tidak menyerah untuk melanjutkan hidup kami, supaya Natal yang akan kami rayakan membuat kami merasa sukacita, membuat kami merasa damai dan bahagia, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semua anggota jemaat, dari kecil sampai orang tua yang sudah lanjut usia, dalam semua persiapan dan aktivitas hidup. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa bagi semua kekasih-kekasih kami, secara khusus yang ada sakit, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, juga keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih-kekasih mereka, atau juga semua yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan, saudara-saudara yang sementara ada di balik terali besi atau penjara, di rumah-rumah perawatan,
atau juga di dalam situasi apapun, Tuhan, Engkau tolong dan Engkau berkati, supaya mereka semua dapat menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi gereja NGPMB di dalam semua hubungan-hubungan kerjasama, gereja-gereja dengan gereja-gereja saudara. Secara khusus kami berdoa bagi NGPMB, Badan Pekerja Sinode, semua para pelayan, pendeta, Badan Majelis Jemaat, pembantu, workgroup, ibu-ibu, OOSET. Lengkapilah kami semua dan anugerahkanlah kepada kami sukacita, supaya kami bekerja seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Lengkapilah semua kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lengkapilah kami semua dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami semua tetap bergumul dan tetap setia untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Kami berdoa bagi Bung Paul dan juga Bung Rob yang selalu bersusah payah berupaya untuk boleh bersama-sama dengan kami mengadakan online dance ini. Tuhan, mereka punya talenta, mereka punya pekerjaan, mereka punya rumah tangga. Kami mohon Tuhan berkati. Juga ibu kekasih kami, Ibu Penny, yang selalu sibuk mengurus dan melayani semua kami, ataupun juga di dalam mengurus semua hal-hal yang lain. Tuhan berkati ia dengan rumah tangganya, anak-anaknya. Kami mohon kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami juga berdoa dan berterima kasih oleh karena Badan Majelis Jemaat NGPMB di Modrech, mereka juga boleh kasih kesempatan kepada kami untuk kami bisa mengadakan online di dalam rumah Tuhan ini. Tuhan berkati, mereka punya pekerjaan teristimewa dalam tugas tanggung jawab pelayanan secara penghentar jemaat, Badan Majelis Jemaat, dan semua perangkat pelayan yang ada dalam jemaat Modrech ini. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami berdoa bagi pemerintah Belanda, pemerintah Maluku, para dokter dan juga para medis, dan semua gugusan pelayanan kemanusiaan yang lelah-lelah bekerja. Pakai dan lengkapi mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa bekerja untuk memutuskan mata rantai daripada pandemi COVID ini, supaya dengan pertolongan dan kasih sayang daripada Tuhan, mereka dan semua kami bisa tetap aman di dalam lindungan daripada Tuhan. Bapa di sorga, semua famili kami yang tersebar di mana-mana sampai di Maluku, Tuhan tolong dan Tuhan pelihara seperti yang Tuhan lakukan bagi kami di malam hari ini, teristimewa di malam Natal ini. Pasti kami semua saling mengingat satu dengan yang lain. Tuhan, kami punya banyak kesalahan dan dosa. Kami mohon Tuhan ampuni, supaya kami boleh mengakhiri masa Advent dan masuk di hari Natal dengan penuh sukacita dan punya pengharapan bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, lalu ajarlah kami untuk mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, peristiwa malam Natal ini baiklah kita pegang sebagai kekuatan di dalam hidup, bahwa Allah adalah Immanuel yang akan menyertai kita dalam semua keadaan. De gebeurtenis op deze kerstavond grepen we
vast als een kracht in het leven dat God Immanuel is, die met ons is in alle situaties. Gemeente, ontvang de zegen van de Heer. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang berlimpah dari Allah, kasih-Nya yang tak berkesudahan, melindungi dan menguatkan kita untuk terus berjuang di dalam hidup ini dengan penuh pengharapan saat ini sampai selama-lamanya. De overvloedige genade van God, zijn oneindige liefde, bescherm en versterk ons om in het leven met de volle hoop te blijven strijden op dit uur tot in de eeuwigheid. Amen. Geliefde gemeente en alle broeders en zusters van de Heer Jezus. Het jaar 2021, in het tweede jaar dat we het kerstfeest vieren in de sfeer van de COVID-19-pandemie. Het is zeker dat dit kerstfeest verschilt van voorgaande jaren, omdat we een protocol moeten volgen die ons door overheid is opgelegd en die onze gezondheid bewaakt. Maar het is ook beslist zo dat die maatregelen en protocoleren die betekenis van het kerstfeest niet veranderen, dat we weten dat onze heiland, Immanuel, dat God met ons is, zodat we de zin van het kerstfeest voelen in ons leven. Kerstfeest, vieren te midden van de COVID-pandemie, is een bron van kracht, troost, van inspiratie en motivatie voor ons allen. En die ons dwingt om samen te werken, om de eenheid onder ons te versterken en de liefde voor elkaar te benadrukken. Want waar de Heer van het kerstfeest Jezus Christus aanwezig is, daar leren we om nederig te zijn en om onze naaste lief te hebben zoals Hij ons lief heeft. Namens het bestuur van de synode van de NGPB wens ik u allen, alle gemeenten van de NGPB, alle predikanten, hulppredikanten, het OOZ, een werkgroep vrouwen van de NGPB en allen die deze online dienst volgen. Gelukkig kerstfeest en dat de Heer Jezus ons allen zegen. Terima kasih. Dank u.